Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah motor Speci Injection tahun 2011 nih kalau nggak salah ya. Ini motor kepunyaannya Bos. Nah, Bos Juragan Tanah. Inventaris pekerjanya buat nyari pakan para domba ya. Nah, motor ini masalahnya dia itu nyendat-nyendat. Kalau digas, ini saya cobanya di lapangan ya. Kalau dihidupkan, dia ini motornya gampang hidup ya. Di starter itu dia langsung hidup. Kalau digas dia juga jalan seperti biasa normal. Nah, seperti ini. Tapi kalau motornya digas kencang gitu ya, motornya itu nyendat, ngarengkog kalau dalam bahasa Sundana ya. Ngarengkog, lalu lama-lama kalau gasnya semakin tarik, semakin dikencang, ditarik ya di gaspol, motor itu malah mati ya. Nah, ini sedang saya coba. Ini kalau pelan-pelan dia mau jalan, tapi kalau di gaspol tuh dia motornya langsung mati. Dan saat saya hidupkan motornya itu langsung hidup lagi ya, tuh langsung jalan lagi. Tapi kalau di gaspol dia malah mati lagi. Nah, seperti itu. Oke, untuk masalah seperti ini biasanya ya ini kebanyakan masalahnya ada di bagian bensin yang nggak lancar, yang nggak lancar masuk ke ruang bakar. Oke, kita bawa dulu ke bengkel, kita akan cek ya, kita bongkar dan kita akan perbaiki. Nah, oke ya, ini motornya sangat balatak sekali. Ini suka dibawa ngarit buat nyari para domba ya. Jadi ya isinya juga karet, karung dan lain-lainnya ya. Oke, untuk pengecekan pertama ini berhubung masalah bensin, ini saya nggak pakai alat pengecekan kerusakan. Jadi saya ini murni menggunakan insting dan pengalaman yang sudah biasa saya temui di motor-motor Honda Injection. Ini umum sekali ya, meskipun masalah ini masalahnya ada di motor Speci, tapi ini bisa terjadi juga, malah biasa terjadi motor-motor Honda Beat ya, atau Honda Vario yang sudah injeksi. Pertama kita harus buka dulu bagian injektornya terlebih dahulu ya, sebelum kita bongkar-bongkar ke throttle body. Masalah seperti ini cenderung masalahnya ada di bagian full pump ya. Jadi kita harus bongkar dulu bagian full pumpnya seperti biasa. Soket tadi sudah saya buka. Lalu kita tinggal mencabut bagian selang yang ke injektor ya, atau selang yang masuk ke bagian full pump. Nah, ini khusus di motor Speci ini berbeda dengan motor Honda Beat ya. Itunya apa namanya? Bagian soket penguncinya. Nah, nanti dibuka dulu, lalu setelah dibuka teman-teman buka keempat baut yang menggunakan kunci 10, atau ini mur ya. Ini penguncinya menggunakan mur 10. Oke, Susah lanjut guys, kita akhirnya buka saja dibukanya. bagian selangnya ya, Selang biar mudah dibuka, saat menarik atau melepaskan bagian full pump dari speednya tanknya. Oke, tarik. pisahkan bagian-bagian penguncinya, simpan dengan aman, jangan sampai kita Kita nyarinya amankan dulu. kesulitan pas kita mau bongkar, pas kita mau pasang ya. Oke, untuk menariknya, untuk membuka bagian full pumpnya, kita Oke, tinggal tarik saja kita perlahan-lahan cek ya. seringannya. Kalau susah tinggal digeser-geser saja, geser kiri kanan. Cek Yang penting seringannya guys. full pumpnya itu enak mau dibawa keluar ya. Agak susah memang karena di bagian dalamnya ada bagian pelampung bensin sama saringan bensin. Pelan-pelan saja kita tarik ke bagian luar. Oke, Sip. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal cek bagian kerusakannya ada di mana. Oke, kita lepas dulu pertama ya bagian saringan full pumpnya atau saringan bensinnya. Tinggal putar aja ke bagian kiri. Nah, bagian kiri atau bagian kanan ya. Pokoknya kita lepas penguncinya. Nah, saya tes di sini. Saya tiup, nggak saya kenyot ya. Saya tiup itu mampet. Nah, ini bisa dipastikan kalau masalah seperti ini sebelum ke lain-lain ya. Saya nggak pakai alat pengecek. Sebelum ke lain-lain,
kita pastikan kalau mampet seperti ini penyakitnya ada di bagian ini nih, di bagian saringan pulpam. Nah, kebetulan stok saringan pulpamnya tinggal satu ya, saya ada punya satu. Nah, ini untuk o-ringnya jangan sampai nggak dipasang ya. Ini saya pasangkan bagian saringan pulpamnya menggunakan karet o-ring yang lama ya. Untuk saringannya saya pakai yang baru. Tinggal pasangkan saja, tinggal masukkan kedudukannya lalu diputar ke sebelah kanan. Oke, ini saringannya sudah saya pasangkan. Saya akan masukkan kembali ke bagian tanknya ya. Saya akan coba dulu hasilnya seperti apa setelah melakukan penggantian di bagian saringan pulpam. Nah, ini o-ringnya. Untuk o-ring pulpam jangan sampai nggak terpasang. Kalau sampai nggak terpasang nanti bensinnya bisa bocor. Oke, tinggal o-ringnya dimasukkan ke bagian pulpam seperti ini. Lalu pulpamnya tekan masuk ke bagian dudukan dari pulpam tersebut. Nah, ini sebenarnya untuk para pemula ya seperti saya biasanya agak kesusahan saat memasangkan pulpam karena biasanya o-ringnya itu suka melar. Nah, caranya tinggal ditekan saja perlahan seperti ini. Kalau yang o-ringnya nggak terlalu masuk ya, tersisa sedikit nggak masuk, tinggal ditekan menggunakan obeng yang kecil, obeng min, sampai masuk ke dudukannya. Lalu disusul memasang plat penahan pulpam ya. Di situ ada plat penahan 2 kiri kanan, dan penguncinya menggunakan kunci 10 ya, menggunakan mur 10 untuk keseluruhan mur pengunci plat tahanan pulpam ini. Oke, lanjut memasangkan bagian selang pulpamnya ya, atau selang injektornya. Ya, pasangkan seperti semula. Ini berbeda dengan Honda Beat ya. Penguncinya seperti ini. Pasangkan dulu plastik dan karet pengunci selang. Nah, bentuknya seperti ini ya untuk Honda Special. Tinggal dimasukkan saja lalu tekan. Kalau menekannya susah, teman-teman bisa pakai alat bantu obeng kecil untuk memasukkan klip penguncinya. Seperti itu lalu tekan. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa soket kabel pulpamnya. Nah, di sini saya nggak akan pasang joknya dulu ya. Saya akan coba langsung motornya setelah melakukan penggantian pada bagian saringan pulpam. Oke, motornya saya akan tes. Saya akan bawa ke lapang ya untuk melakukan pengetesan setelah melakukan perbaikan di bagian saringan pulpam. Kita coba gas. Aman guys, sementara aman. Kita coba sekali lagi. Aman. Nah, itu tadi setelah saya lakukan penggantian bagian saringan pulpam ya, motor sudah kembali normal. Nah, masalah seperti ini biasa terjadi di motor-motor injection ya, tidak hanya di motor Honda Speci. Saya sering menemukan di motor-motor Honda Beat. Kadang di motor Yamaha juga ya, seperti Mio J yang motor umum yang unitnya memang banyak, dan saya sering juga menemukan masalah seperti ini. Jadi cara pengecekannya saya nggak pakai alat khusus ya, alat detektor ini itu ya. Hanya murni berdasarkan pengalaman yang saya alami, karena memang saya tidak punya alatnya, tapi karena sering menemukan jadi saya ya bisa mengambil kesimpulan karena memang saya sering menemukan masalah seperti ini. Oke, untuk videonya mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.